Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing. Karena pada saat ini kita masih masa pandemi, sehingga sama masa ta'aruf siswa madrasah itu dilakukan secara online. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ditugaskan pada kesempatan ini menyampaikan materi tentang kemadrasahan. Apa sih madrasah? Tepatnya madrasah sanawiyah. Apa yang membedakan dengan sekolah menengah pertama atau SMP. SMP dengan madrasah sanawiyah, mata pelajarannya sama semuanya. Yang membedakan adalah, atau yang mempunyai kelebihan dari madrasah sanawiyah, yaitu kita memiliki 5 mata pelajaran agama yang tidak ada di SMP. Apakah itu? Fikih, Quran hadis, akidah akhlak, SKI, dan bahasa Arab. Alhamdulillah pada kesempatan ini atau tahun ini 2021 Madrasah Negeri 4 Karawang dipilih oleh Kementerian Agama Pusat menjadi madrasah riset. Apa itu madrasah riset? Tidak semua madrasah sanawiyah ditunjuk menjadi madrasah riset. Madrasah riset ini adalah madrasah yang mempunyai peserta didik, mempunyai bakat dan minat penelitian, kemudian dibimbing pada kegiatan ekstrakurikuler yang bernama KIR, kelompok ilmiah remaja. Ya, nanti ini kalau yang benar-benar menguasai di bidang penelitian remaja, kemudian difasilitasi oleh Kementerian Agama yang setiap tahun itu ada lomba penulisan ilmiah remaja dengan istilah MyRes, penelitian untuk para generasi muda. Ya. Untuk MTS 4 Karawang mempunyai misi. Apa sih misinya? Misi MTS kita yaitu madrasah yang berkualitas iman dan takwa, kemudian memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi masa depan. Alhamdulillah, pada tahun ini sekitar 163 alumni Madrasah Sanawiyah tahun 2021 ini lulus atau lolos ke jenjang tingkat yang lebih tinggi atau SMA negeri, bahkan aliyah negeri lebih banyak. Ya, jadi kalian kalau sudah lulus silahkan memilih sekolah yang berkualitas. Alhamdulillah kita bisa bersaing dengan sekolah yang lain di Karawang. Ya. Kemudian apa sih misinya madrasah kita ini? Misi madrasah kita yaitu membina keimanan dan ketakwaan sebagai sumber keteladanan, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan dan perkembangan zaman, menyelenggarakan kegiatan pendukung belajar mengajar melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembiasaan. Berikutnya, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan ketersediaannya sarana dan prasarana. Kalian juga harus mengetahui nih,
pada masa orientasi ini, masa pengenalan Madrasah Tsanawiyah, harus tahu identitasnya. Nama sekolah kita adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Karawang yang beralamat Jalan RM Soleh yang di Sadamalun. Sedangkan lokasi kedua adalah Jalan Saca Kusumah di Pasir Jengkol. Ya. Untuk lokasi yang pertama, Kelurahan Karawang Kulon, kemudian Kecamatan Karawang Barat, dengan NSM 211327109004. Akreditasi, alhamdulillah A. Tahun didirikan dan tahun beroperasi pada tahun 1995 dengan luas tanah 2.540 meter persegi. Kita juga harus kenal siapa sih ibu kepala madrasah kita. Kepala madrasah kita adalah Ibu Dr. Anda Haji Halimah MM. Angkatan golongannya, beliau adalah golongan 4B. Lahir di Karawang pada tanggal 15 Januari 1963. Kemudian beliau dibantu oleh wakil kepala madrasah. Siapa saja yang mendampingi beliau dalam pelaksanaan tugas di MTS Negeri 4 Karawang. Yang pertama, yaitu wakil kepala bidang madrasah bidang akademik, itu Ibu Dimyati. Yang keduanya Ibu Charti Juhaiti, wakil kepala madrasah bidang sarana. Kemudian yang ketiga Bapak Abdul Qadir, wakil kepala madrasah bidang hubungan masyarakat. Yang keempat adalah Bapak Haji Suhirno, MPD, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Bagaimana guru dan stafnya? Ada berapa nih? Kalian harus tahu. Jadi, untuk MTS 4 Karawang, jumlah guru keseluruhan adalah 39. Dengan guru tetap, 28 orang, guru honor ada 11 orang, tata usaha 6 orang, penjaga madrasah 2 orang, satpam 1 orang. Siapa saja nama guru di MTSN 4 Karawang? Ya. Gurunya ada 39 yang aku sampaikan tadi. Yang pertama, Ibu Kepala Madrasah, itu pengajar pelajaran bahasa Indonesia. Bu Haji Diah dan Bu Haji Herni, itu matematika. Dan Bu Charti dan Bu Evi, itu IPA dan matematika. Bu Iswati, bahasa Inggris. Ibu Demyati, Ibu sendiri, yaitu IPS. Ibu Nur Hasanah, bahasa Indonesia. Maaf, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ibu Entis, bahasa Sunda. Ibu Mardiah Hayati, pelajaran fikih. Bu Faila Sufa Sapaati, PKN. Bu Ida Hidayati, Akidah Akhlak, serta Quran Hadis. Bu Ida Hamidah, PKN. Bu Gianto, IPA. Bu Nak Marlina, Matematika. Bu Siti Mulyana, pelajaran SKI. Berikutnya, Ibu Layung Kuning, bahasa Indonesia. Bapak Haji Irno, pelajaran bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Bu Heli Nuswantari. Kemudian Bu Haji Aning, bahasa Inggris. Pak Kodir, itu bahasa Arab. Ada bimbingan konseling TIK, yaitu Bapak Arya Pardinan. Berikutnya Pajar Kasih, Penjaskes. Bapak Dian Rodiana Fikih, Ibu Maisaroh IPS, kemudian Bu Ilah Romlah IPA, Bu Eka Riyatitiani itu bahasa Indonesia, Bu Idah Farida saat ini mengajar SBK beserta Bu Habibah, Pak Henry itu Kurdis, kemudian Bu Feni SBK, Pak Kosol Jawad Informatika, Pak Seno PJOK atau Penjaskes, Bu Nari bahasa Sunda. Berikutnya, Pak Dimas SKI, Muhammad Rizky PJOK,
Bapak Arman bahasa Arab, yang terakhir ada Bapak Sony mengajar IPS. Siapa saja yang menjadi staf tata usaha dan penjaga sekolah di Madrasah Tsanawiyah 4, kalian harus mengetahuinya. Yang pertama Bapak Agus Royani, itu Kepala TU, Pak Karna Bendahara, Pak Ahmad Musawir itu staf TU, Hardi Wijaya staf TU, Bu Renita staf TU, Sabila juga sama staf TU, Pak Ades Subandi dan Suryadi penjaga sekolah beserta Satpam. Ya. Siapakah Bapak Komite MTS 4 Karawang? Ya, diketuai oleh Bapak Yanto Hermayanto SE, kemudian Wakil Ketua Bapak Amin Iskandar, dengan bendahara Ibu Nari Mariati SPD. Berapakah jumlah siswa tahun kemarin atau tahun 2020 2021? Kelas 7 itu 162 siswa, kelas 8 192, kelas 9 304, dengan jumlah total 758. Pada saat ini, karena masih pandemi, kita mengadakan pembelajaran masa darurat atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh, ya, sesuai kalender pendidikan tahun 2021 tahun 2022. Dengan kegiatan pembelajaran masa pandemi ini, tidak hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar kurikulum, namun lebih menitikberatkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesolehan sosial lainnya. Pada masa pandemi ini, pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi pembelajaran yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, yaitu menggunakan e-learning madrasah. Nanti kalian ada materi tentang e-learning madrasah, sehingga pada waktu pembelajaran kalian bisa menggunakan aplikasi ini, ya. Baik itu digunakan dalam penilaian harian, penilaian tengah semester atau PTS, kemudian penilaian akhir semester, dan terakhir penilaian akhir tahun yang dilakukan pada aplikasi pembelajaran e-learning madrasah yang kalian harus ikuti untuk menentukan kenaikan kelas nanti. Ya. Adapun pada waktu pembelajaran jarak jauh ini ada pengumpulan tugas. Kenapa dilakukan pengumpulan tugas? Karena ada beberapa mapel atau hampir semua mapel kalau diupload ada yang kendalanya jaringan, kemudian HP-nya ada yang tidak bisa mengupload, dan berbagai alasan, sehingga pada waktu pembelajaran jarak jauh ini ada jadwal pengumpulan tugas yang biasanya kalau memungkinkan itu dalam sebulan 2 kali. Ada pengumpulan tugas, tanggalnya ditentukan, jadwalnya ditentukan, kemudian kelasnya juga ditentukan. Begitu juga dengan tempatnya. Setelah dikumpulkan, kemudian dikoreksi oleh gurunya sekian hari, kemudian pada tanggal jadwal yang ditentukan, nanti kalian mengambil tugas, karena nanti akan mengerjakan tugas berikutnya. Kalau pengumpulan tugas dan pengambilan tugas tidak dilaksanakan dengan baik, nanti kalian tidak mendapat nilai harian. Yang nilai harian ini adalah sangat mendukung untuk pencapaian nilai rapot, baik nilai rapot semester ganjil, apalagi penentuan nilai untuk kenaikan kelas. Di samping nilai dari PTS, PAS, dan PAT atau penilaian akhir tahun. Untuk guru-guru pada masa pandemi ini, untuk informasi rapat dinas awal tahun pelajaran 2021 kemarin,
tanggal 12 Juli 2021, hari Senin mengadakan Zoom meeting. Karena pada tanggal ini masih PPKM, ya, pembatasan sosial masyarakat kegiatannya. Jadi, kami, Bapak Ibu Guru, bagaimana pembagian tugas tersampaikan tanpa dengan tatap muka, ya, sehingga dilakukanlah namanya Zoom meeting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Info-info akademik dan pengarahan dari Ibu Kepala Madrasah serta tanya jawab dari Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah 4 Karawang untuk meningkatkan kemampuan kualitas pembelajaran di MTS 4 Karawang. Pada jam pembelajaran jarak jauh ini, sehari kalian 4 jam, dari setengah 8 sampai jam setengah 11, standby dalam arti nanti membuka e-learning, kemudian absen, ya, bahan ajar disimak baik-baik, kalau ada tugas dikerjakan sesuai dengan perintah gurunya, yang nanti akan terjadwalkan kalau tidak di-upload tugasnya untuk menentukan nilai semester. Bagaimana kalau misalnya kegiatan pembelajaran tatap muka? Kegiatan belajar tatap muka, seragamnya seperti apa? Ya, hari Senin, Selasa, itu putih biru dengan kerudung biru. Ini pun dipakai pada waktu pembelajaran jarak jauh. Setiap hari kalian foto Senin Selasa, kemudian sebagai daftar hadir di grup kelasnya masing-masing. Untuk hari Rabu dan Kamis, garis batik biru, ya, dengan kerudung biru untuk yang putrinya. Untuk hari Jumat, baju koko yang putra, ya, seragam dari koperasi. Bagi yang belum punya nanti beli. Yang muslim, yang muslimah, itu baju seragam muslimah juga, warna coklat muda dengan rok coklat, ya. Begitu juga dengan pihak atau laki-laki, ya, memakai celana coklat panjang. Untuk hari Sabtu, seragam pramuka biasa dengan kerudung coklat, ya. Bagi yang memakai sabuk, sepatu dan ikat pinggang ini harus hitam, ya. Pada waktu pembelajaran tatap muka, hari Senin diwajibkan memakai topi dan dasi. Nah, ini salah satu contoh kegiatan pada waktu tatap muka, sholat duhur berjamaah. Ya, pada waktu istirahat pagi hari sekitar jam setengah 10 sampai jam 10 ada kesempatan untuk sholat duha di musola. Dibebaskan untuk siswa dalam melaksanakannya sampai pada waktu masuk jam ke-5. Ini ada kegiatan paduan suara, ya. Siswa kelas 9 pada saat itu dalam membawakan lagu-lagu wajib nasional, menggunakan pakai baju seragam pramuka. Contoh seragamnya, ya. Untuk ekstrakurikuler ada 10, ya, di sini ada muhadharah dan qiraah, kemudian karya ilmiah remaja, drum band, pramuka, PMR, pencak silat, marawis dan hadroh, sains club, matematika club, dan paskibra. Ini untuk paskibra, bahkan untuk pencak silat ini ada lomba sampai juara tingkat nasional, sehingga para alumni ini, karena tahun ini tidak ada lomba, masa pandemi, ya, pada masa tatap muka ada lomba pencak silat tingkat nasional, anak-anak kita atau alumni kakak kelas kalian masuk ke SMA negeri atau SMK negeri dengan prestasi, salah satunya adalah
Pancasila tingkat nasional. Fasilitas yang tersedia itu sarana prasarana kegiatan belajar, kemudian kegiatan pengelolaan dan tata usaha, sarana olahraga, sarana ibadah, dan koperasi. Sarana kegiatan belajar di lokasi pertama yaitu Sadamalun, ada 6 ruang kelas, 3 kantor, kantor kepala madrasah, guru dan staf TU, ada 3 ruang WC. Untuk lokasi 2, Pasir Jengkol, itu ada 12 ruang kelas, 2 ruang komputer, 5 ruang kamar dan TU, guru, perpus, operasi, BP atau BK, serta UKS. Pada kesempatan ini, ya alhamdulillah, kemadrasahan sudah tersampaikan, mengenal tentang Madrasah Sanawiyah. Mudah-mudahan dengan sepintas penjelasan dari Ibu, kalian bisa memahami lebih baik lagi nanti pada saat tatap muka lokasi 1 dan lokasi 2. Ya. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah serta dalam pembelajaran nanti mendapatkan ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan selamat kepada kalian. Kalian adalah orang-orang terpilih yang menjadi calon siswa MTS Negeri 4 Karawang kelas 7. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, baik itu pembelajaran jarak jauh maupun nanti mudah-mudahan segera berakhir masa pandemi ini sehingga bisa pembelajaran secara tatap muka. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan bermakna. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.